Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita boleh ikut ibadah minggu walaupun di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita pujikan kidung jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Puji syukur kita boleh bersama-sama masuk di dalam peribadahan secara online pada saat ini. Mari kita satu hati dan kita mengambil saat teduh. Peribadahan kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta kuasa penyertaan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari ibadah kita pada saat ini, Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saya akan membacakan untuk panjenengan semuanya yang demikian kesaksian firman-Nya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk kembali.
Saudaraku dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta membawa sesuatu yang luar biasa indahnya. Ada mukjizat di situ. Ada sesuatu yang ajaib di situ. Dan di dalam peristiwa di Yerusalem, Allah menunjukkan kuasa-Nya bahwa orang-orang yang berasal dari Galilea mampu berbahasa yang bermacam-macam. Dan orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu mendengarkan para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa-bahasa yang biasa diucapkan oleh para rasul hari demi hari. Itu semua boleh terjadi karena apa? Karena para rasul dibimbing oleh Tuhan. Para rasul dituntun oleh Tuhan. Dan para rasul senantiasa mengandalkan kekuatannya di tangan Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang hadir bekerja di dalam diri mereka menjadikan mereka mampu melihat keajaiban-keajaiban besar yang dinyatakan oleh Tuhan. Kita bersama pujikan Kidung Jemaat 379. 379 kita akan pujikan pada baitnya yang kedua dan baitnya yang ketiga, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat akan sapaan Allah pada kita melalui Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mengingatkan kita bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama menjadi tanggung jawab setiap umat kepunyaan Tuhan yang hidupnya senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Namun ketika kita menyadari bahwa kita pun juga seringkali mengalami keterbatasan, justru dalam keterbatasan itulah mari kita sandarkan diri kita
dan segenap keberadaan kita kepada Tuhan. Dan kita bawa diri kita ke hadirat-Nya di dalam doa. Mari, satukan hatimu dan kita bersama-sama untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita tundukkan kepala. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, ya Allah Bapa. Kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, karena dari hari demi hari, pemeliharaan dan penyertaan-Mu tiada henti. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menuntun kami di dalam setiap langkah dan laku kami, dan kekuatan yang dari Tuhan menjadikan kami sanggup menjalani hidup dan kehidupan kami hingga pada saat dan detik ini. Ya Bapa, kebaikan-Mu yang luar biasa, yang begitu besar telah Engkau nyatakan bagi kami. Seringkali kami balas dengan hal-hal yang tidak berkenan, karena kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami tak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Salah dan dosa tiada pernah tersembunyi bagi-Mu. Dan kami mohon ampun, kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Engkau layakkan kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi membuka diri untuk Tuhan jamah, sehingga bukan sekedar hanya pengungkapan permohonan ampun saja, tetapi kesediaan kami terus menata diri dengan tiada henti, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah anugerahkan kepada kami Putra Tunggal-Mu Yesus untuk menjadi korban bagi tebusan banyak orang atas dosa-dosa mereka. Demikian juga dengan dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah Bapa kami, pada saat ini ajarkan pula kepada kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Inilah Bapa seruan doa pengharapan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang abadi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saya undang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah dari Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini. Kisah Rasul pada pasal 2 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-38. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda syukur kita akan bersama memuji Tuhan karena pengampunan dosa selalu dinyatakan Tuhan melalui Yesus Putranya. Bapa tiada henti-hentinya mengasihi saudara dan saya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 397. Kita pujikan bait 1 dan kedua. Terpuji Engkau
Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan bersama mendengarkan akan pewartaan sabda yang pada saat ini akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Namun sebelum kita membaca, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak sabda-Mu. Urapi Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang saat ini akan menjabarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehendak-Mu dinyatakan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudariku kekasih Tuhan, kita semua sudah mendengarkan akan pembacaan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pada pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya akan mengajak panjenengan semuanya menggumuli firman Tuhan ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Tetapi saya akan mengajak panjenengan menggumuli perikop ini dengan judul Ada Pelangi di Indonesiaku. Ada sebuah pengharapan sebenarnya bagi kita, bagi saya, bagi panjenengan, dan bagi semuanya yang mengambil bagian di dalam peribadahan online ini. Apa pengharapannya? Ya ayolah muncul pelangi gitu loh. Ayolah muncul pelangi. Sehingga di situ ada muncul pengharapan, muncul sesuatu yang bisa membuat kita indahnya gitu. Karena kita udah terbebas dari suasana COVID-19. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengajak panjenengan menyanyikan satu lagu, ya, lagu yang menurut saya Bapak Ibu sudah sangat hafal kok lagunya, dan ini populer banget, ya. Bapak Ibu silakan yuk, saya ajak untuk bersama-sama menyanyi lagu ini. Apa yang gitu kau alami kini, gitu ya, itu lagunya. Dan Bapak Ibu monggolah dengan suasana yang ada saat ini, panjenengan sambil duduk silakan, sambil berdiri silahkan, menghayati nyanyian ini, pujian ini, sambil menggerakkan tangan silahkan, toh itu ada di rumah panjenengan masing-masing bersama anak-anak, ya toh, bersama suami istri, bahkan mungkin ada cucu di situ juga, ya. Pelangi kasihnya, demikian judul pujiannya. Kekuatanmu, Tuhanmu takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kasihnya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pujian ini dinyanyikan, ketika pujian ini dikumandangkan, tentu di dalam pujian ini apa? Kita diajak mengerti situasi, mengerti keadaan, mengerti apa yang tengah terjadi. Dan orang yang menggumuli pujian ini, menghayati pujian ini, maka dia percaya bahwa Tuhan akan anugerahkan pelangi. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas setiap situasi kita. Sebagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup jemaat mula-mula. Rasanya nggak mungkin kok kalau sampai terjadi sesuatu yang dahsyat pada peristiwa hidup jemaat yang mula-mula ini. Setelah mereka mendengarkan pengajaran para rasul, maka dikatakan di ayatnya yang ke-41 bahwa ada 3.000 jiwa yang memberi diri dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak sedikit. Ini peristiwa besar, 3.000 jiwa yang diselamatkan karena mereka mendengarkan pewartaan dari para rasul. Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Roh Kudus hadir mewarnai kehidupan mereka. Sehingga mereka setelah mendengarkan pewartaan dari Petrus pada perikop sebelumnya, mereka bertanya kembali kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Petrus katakan apa? Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Maka engkau akan menerima pengampunan dosa dan engkau akan menerima curahan Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Sehingga peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa ini benar-benar peristiwa yang mewarnai hadirnya Roh Kudus. Yang menggerakkan hati 3.000 jiwa. Ia mengajak mereka datang dan berlutut di bawah kaki Yesus. Mereka mampu melihat pelangi di tengah-tengah peristiwa Yesus. Mereka mampu melihat pelangi dengan kuasa Roh Kudus yang hadir mewarnai pikiran dan perasaan. Dan yang menarik di dalam pewartaan melalui jemaat mula-mula ini apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Setelah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, mereka menunjukkan kualitas persekutuan. Ini tentu tidak berbicara pada saat itu dengan yang namanya interdenominasi. Tetapi pada saat itu mereka hanya berbicara bahwa mereka karena Roh Kudus mereka bersehati. Mereka karena Roh Kudus mereka bersekutu. Mereka karena Roh Kudus menghayati sapaan Allah yang menghadirkan apa? Spirit baru, semangat baru, pengharapan baru, keyakinan baru. Karena Roh Kudus. Dan perbuatan-perbuatan yang mereka bangun melalui persekutuan itu luar biasa. Karena di dalam perikop ini dinyatakan, disebutkan beberapa tindakan-tindakan positif yang dilakukan oleh para pengikut Kristus pada saat itu. Tindakan pertama apa? Tindakan pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bertekun. Mereka adalah orang-orang yang baru. Mereka adalah pengikut Kristus yang baru. Mereka memiliki kesediaan untuk merendahkan
diri di hadapan Kristus. Melalui para rasul mereka mendengarkan firman. Melalui para rasul mereka mendengarkan sapaan Allah. Melalui para rasul mereka diyakinkan. Kesediaan merendahkan diri di hadapan Kristus yang menjadikan mereka mampu bertekun dalam pengajaran. Kenapa mereka perlu bertekun dalam pengajaran para rasul? Supaya mereka mampu menyerap dan menerima pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan Yesus. Mereka mampu menyerap dan merasakan akan pengorbanan Kristus. Dan mereka mampu menemukan bahwa mereka sekarang telah menjadi orang-orang yang mengalami hidup baru di dalam Kristus. Dan sekali lagi, hidup baru di dalam Kristus dinyatakan yang tadi sudah saya sampaikan pada ayatnya yang ke-38 dari Kisah Rasul pasal 2. Setelah mereka bertobat, mereka menerima karunia Roh Kudus. Tapi dengan catatan, mereka dibaptis terlebih dahulu dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka menerima pengampunan dosa. Mereka menerima karunia Roh Kudus. Nah, spirit ini yang mereka bangun. Spirit ini, ya. Kesediaan merendahkan diri menjadikan mereka mampu terus bertumbuh. Mampu terus bertambah. Sehingga kalau kita bisa melihat hal yang positif dari tindakan jemaat mula-mula di dalam proses untuk bertekun dalam pengajaran para rasul, ini kan menjadi teladan yang indah. Menjadi teladan yang indah buat kita semua pada saat ini, umat saat ini. Yang kedua, mereka memiliki kerinduan apa? Bersekutu dan berdoa. Bersekutu, sekali lagi. Mereka tidak pernah berhenti bersekutu, mereka tidak pernah berhenti berdoa, mereka tidak pernah berhenti berharap dan memohon kepada Tuhan. Dan persekutuan mereka yang dibangun di dalam doa itu menjadikan apa? Kekuatan. Jadi persekutuan mereka menjadi kuat. Kesehatian mereka menjadi kuat. Dan mereka menjadi tangguh, jemaat mula-mula ini tangguh. Karena pada awalnya memang nampaknya begitu indah. Mereka masih bisa beribadah di bait Allah. Tapi pada kisah para rasul selanjutnya, apa yang dikatakan? Waduh, mereka harus mengalami penganiayaan, mereka harus mengalami penjara, para rasul harus mengalami penghakiman dari orang-orang Yahudi. Tetapi spirit yang sudah mereka bangun sejak pertama, mereka rindu terus bersekutu, mereka rindu untuk terus berdoa, menjadikan mereka persekutuannya hebat, persekutuannya kuat. Karena tidak ada yang namanya persekutuan yang bisa hidup tanpa doa, Bapak Ibu. Dan tidak ada doa yang hanya untuk kepentingan diri sendiri kalau kita tidak membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Karena kehadiran kekristenan bukan hanya dilihat dari sisi pribadi kita masing-masing, bisa jadi sih. Tetapi bahwa kehadiran kekristenan karena dilihat dari bagaimana kita terus membangun persekutuan, kita terus membangun komunikasi, relasi antar umat. Sehingga kalau pada saat itu jemaat mula-mula menunjukkan kualitas persekutuannya, ya mereka menopangnya dengan doa. Dan itu harus. Jangan pernah menyepelekan perkara doa. Yang ketiga, ketika hati mereka sudah dikuasai oleh Roh Kudus, ketika hati mereka dikuasai untuk menghayati panggilan Roh Kudus, ternyata apa? Mereka digerakkan untuk saling berbagi. Jadi orang mampu berbagi itu karena apa? Ada gerakan Roh Kudus di dalam diri mereka. Mereka saling berbagi, mereka saling memberi apa yang mereka punya. Mereka sanggup untuk memberikan apa yang sedang mereka miliki. Sehingga ada
Ada situasi yang benar-benar dibangun bersama dalam persoalan kesejahteraan itu. Ya. Mereka sadar betul bahwa ada orang yang kurang, perlu ditopang oleh yang kuat, yang kaya. Ada yang mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih, dan yang punya kelebihan mereka terus membagikan itu. Dan benar-benar ini dilakukan oleh mereka dengan sungguh-sungguh. Mari kita berbicara tentang gerakan yang ada di dalam diri orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup jemaat mula-mula itu ketika mereka berbagi. Tidak akan pernah mereka bisa berbagi kalau hatinya tidak dipenuhi Roh Kudus. Tidak akan pernah mereka bisa berbagi kalau hatinya tidak ada kesukacitaan. Dan tidak akan terjadi kesukacitaan kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Itu. Dan itu pekerjaan Roh Kudus luar biasa atas mereka. Sungguh luar biasa. Dan yang keempat, mereka mampu melakukan apa? Melakukan kegiatan untuk terus beribadah, bertekun dalam persekutuan di bait Allah. Mereka bahkan memecah-mecah roti di rumah masing-masing. Dan mereka bersekutu di bait Allah, mereka bergembira, mereka dengan tulus hati. Wah, ini kan energi-energi positif yang hadir di dalam diri mereka, orang-orang yang berada pada jemaat mula-mula itu. Mereka terus rindu dalam persekutuan di bait Allah, mereka memecah-mecahkan roti. Dan ingat, memecah-mecahkannya roti itu di rumah loh. Kalau jemaat mula-mula mampu mewujudkan itu tidak hanya persekutuan yang ada di bait Allah tetapi juga di rumah-rumah, maka jangan heran kalau pada saat ini Bapak Ibu diizinkan Tuhan untuk bersekutu, untuk bergandengan tangan, untuk bersehati dan membangun persekutuan di rumah masing-masing. Itu tidak heran. Kenapa? Karena memang jemaat mula-mula pun juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi yang terpenting adalah mereka tetap menjalaninya dengan gembira. Mereka tetap menjalaninya dengan ketulusan hati. Nah, kegembiraan, ketulusan itu akan membawa dampak yang positif bagi diri jiwa-jiwa yang sedang bersekutu pada jemaat mula-mula itu. Kan kelihatan toh? Hati mereka gembira, hati mereka dipenuhi dengan ketulusan. Maka hal-hal yang positif yang mereka bisa hasilkan, mereka bisa hadirkan, menjadikan apa? Menjadikan kekuatan bagi jemaat mula-mula itu. Karena mereka benar-benar saling gitu, saling ya. Take and give. Yang memberi, yang menerima. Mereka bergandengan tangan tidak hanya tangannya doang tapi hatinya juga, doanya juga, melalui persekutuan juga, melalui pergumulannya juga, berkaitan dengan pengajaran para rasul. Nah, bagaimana dengan panjenengan dan saya di saat ini, situasi sekarang ini? Mungkin kita hanya, aku kan hanya berdoa di rumah, kami kan hanya beribadah di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, hayati, resapi, memang kita tidak bisa ibadah di gereja saat ini karena situasi banget, situasi. Tetapi jangan kehilangan semangat kita untuk terus bersekutu. Jangan kehilangan semangat untuk kita terus menggumuli akan pengajaran para rasul yang sudah dinyatakan melalui firman-Nya. Jangan pernah berhenti untuk terus berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa, mendoakan keluargamu dan keluarga lain, gerejamu dan gereja lain, bahkan mendoakan masyarakat di negeri ini, bahkan mendoakan orang-orang yang beragama lain, yang karena itu menjadi bagian dari apa? Bagian dari Indonesia, bagian dari negara kesatuan kita. Kalau kita saling mendoakan, tidak saling mencemooh,
Kita saling merindukan untuk mendoakan satu dengan yang lainnya, mendoakan pemerintah, mendoakan para pemimpin gereja, mendoakan masyarakat yang sedang terkena bencana, mendoakan masyarakat yang sedang mengalami dan menerima kondisi wabah COVID-19, mendoakan para dokter, perawat, dan terus itu kita lakukan dari rumah, enggak masalah. Pak, berdoa di rumah kan kurang afdol. Iyalah, siapa yang enggak ingin berdoa di gereja? Semua orang rindu itu. Tetapi ayo dengan kerendahan hati, dengan kegembiraan, dengan kesukacitaan. Kalau panjenengan tidak mampu berbagi beras, kalau panjenengan tidak mampu berbagi uang, kalau panjenengan tidak mampu berbagi perhatian, kalau panjenengan tidak mampu berbagi hal-hal yang mungkin dianggap berat, nah, wujud perhatian yang berupa doa itu kan juga bisa menjadi perhatian kan? Doakan mereka, yuk kita bersama-sama seperti jemaat mula-mula bertekun di dalam doa. Ya. Kita juga sudah pernah mengalami bagaimana kita memecah-mecah roti melalui perjamuan kudus di rumah masing-masing. Ayo kita alami itu semua. Hatimu harus tetap gembira, hatimu harus tetap ada ketulusan. Supaya apa? Supaya kita tetap memiliki kerinduan hadirnya pelangi. Ya. Hadirnya keindahan, hadirnya suasana baik, hadirnya sesuatu yang mendatangkan kesukacitaan. Tidak hanya keluarga kita yang menemukan pelangi, tidak hanya persekutuan-persekutuan kita yang menemukan pelangi, tetapi bagi negeri kita Indonesia, biarlah pelangi juga akan senantiasa hadir dan segera dinyatakan. Sehingga Indonesia menjadi pulih, dan pemulihan ini akan membawa dampak yang positif buat semua rakyat di negeri ini dan juga pemimpin-pemimpin kita. Semoga ini menjadi inspirasi saya, inspirasi panjenengan, kekuatan kita, kekuatan panjenengan. Mari jangan pernah berhenti. Pelangi pasti akan datang. Pelangi pasti akan Tuhan nyatakan. Tidak hanya untuk dirimu, tidak hanya untuk rumah tanggamu, tetapi untuk Indonesia kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, panjenengan semua sudah mendengarkan firman. Panjenengan semuanya sudah menikmati kasih setia Tuhan melalui sapaannya pada saat ini. Bagaimana kita belajar pada jemaat mula-mula. Bagaimana dinamika dari jemaat mula-mula. Bahwa mereka memiliki kesetiaan, kesehatian, ada kasih, dan mereka memberikan teladan yang luar biasa di dalam situasi sulit mereka, tetapi mereka masih sanggup terus beribadah dan bersyukur kepada Tuhan melalui persekutuan mereka. Sekali lagi itu semua terjadi kenapa? Karena mereka menempatkan Yesus yang sudah mati, bangkit, naik, dan sudah utus Roh Kudusnya itu di dalam diri mereka. Kita pujikan bersama. Kidung Jemaat 396. Kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1, kedua, dan ketiga. Yesus segala-galanya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Baik, mari kita akan siapkan hati kita. Kita satu hati. Kita menaikkan syafaat kita. Sampai saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang penyenan pergumulkan. Karena begitu banyaknya pergumulan-pergumulan yang harus Bapak Ibu alami, yang harus Bapak Ibu rasakan. Tetapi melalui peribadahan ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo, penyertaan Tuhan yang terjadi atas jemaat mula-mula, sama juga penyertaan Tuhan yang terjadi atas situasi sulit panjenengan saat ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh kasih. Baik Tuhan yang hadir pada zamannya para rasul, maupun Tuhan yang hadir pada saat ini, dan di mana Bapak Ibu dan panjenengan semuanya tinggal dan beribadah. Kita satu hati, kita mengambil saat teduh dan kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan pengajaran-pengajaran Tuhan yang kami terima melalui pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menjalani hari demi hari. Bahkan kami Tuhan mampukan untuk mengalami jatuh bangun. Tuhan mampukan kami merasakan derita. Tuhan mampukan kami menghalau rasa cemas dan susah. Tuhan mampukan kami untuk memahami akan peristiwa saat ini dan kehendak-Mu, dan Tuhan mampukan kami untuk memandang masa depan dengan optimis. Tentu tidaklah mudah bagi kami ya Bapa, berhadapan dengan dinamika yang seperti ini. Ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, tetapi tidak membuat kami runtuh, menjadikan kami tetap tangguh, tetap tegak berdiri, dan berani menatap masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh Bapa, selalu ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Selalu ada pelangi di balik hujan.
dan kami semuanya Tuhan mampukan untuk tetap menunjukkan tanggung jawab iman kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih-lebih situasi dan kondisi kami di tengah-tengah keluarga yang tentu ada banyak dinamika yang kami hadapi di tengah-tengah keluarga kami. Ada keluarga kami yang sedang sakit, yang kami harus tunggu hari demi hari, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Ada keluarga kami yang mengalami wabah virus corona dan dinyatakan positif. Ada keluarga kami yang masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ada keluarga kami yang masih berusaha untuk mendapatkan sekolah, kuliah, di mana mereka juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan untuk perkuliahan dan sekolah juga. Dan juga kebutuhan-kebutuhan perekonomian dari hari demi hari. Mereka menyimpan amarah, mereka menyimpan kekecewaan, mereka yang tengah menyimpan berbagai macam perasaan buruk karena situasi yang tengah terjadi. Ya Yesus, ya Tuhan kami, ya Roh Kudus, ya Roh Pembela dan Penolong kami, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami Tuhan, karena kami tidak akan mampu melangkah sendiri. Kami tidak akan mampu menghadapi realita hidup yang seberat ini. Yang kami mampu adalah memandang Tuhan, menyambut uluran tangan Tuhan, merasakan jamahan dan kuasa Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus melangkah walau tertatih. Bahkan ketika kami di tengah pandemi COVID-19 justru menerima berkat besar. Bagimu tak ada yang mustahil Bapa. Tidak ada yang mustahil. Mereka yang mendambakan momongan, mereka yang mendambakan pekerjaan, mereka yang mendambakan teman hidup, mereka yang mendambakan usahanya dipulihkan kembali, mereka yang sedang berjuang untuk memenuhi tanggungan di keluarga karena urusan utang piutang. Dan ada banyak peristiwa dalam hidup yang sering membuat kami gagap dan tak mampu melihat kebaikan-Mu. Tolong Tuhan, jangan tinggalkan kami, karena kami sangat mendambakan akan hadir-Mu. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia yang tercinta. Engkau menyatakan pemulihan atas negeri ini Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo bersama menteri dan juga staf-staf yang ada, dan juga badan-badan terkait, TNI, Polri, dan juga para dokter perawat dan semua pihak yang sedang memperjuangkan situasi Indonesia segera lepas dari belenggu COVID-19. Kami yakin Tuhan upaya pemerintah Tuhan berkati, karena kami percaya bahwa pemerintah yang ada adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjaga negeri ini mengalami pemulihan dari banyak segi. Tolonglah kami semua Bapa. Tanpa-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Pada akhirnya Tuhan, kami akan undur untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dan tuntun kami, topang langkah kami, topang tutur pikir dan juga setiap apa yang kami lakukan kerjakan. Biarlah semua yang kami rindukan benar-benar akan menjadi kenyataan dan kami boleh diberkati oleh kuasa Tuhan. Kasih setia-Mu akan hadir bagi kami, menyertai kami dan memampukan kami untuk terus melihat pelangi pasti akan datang. Terima
Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Inilah seruan doa kami, inilah permohonan kami. Kami serahkan langkah kami selanjutnya di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami serahkan doa kami pada saat ini di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan kita pada saat ini yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari demi hari kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang tiada hentinya. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar, kita mengumpulkan persembahan terambil dari kitab Mazmur 96 ayat 8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 403 ayat 1, 2, dan 3. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari surga.
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Kami menyerahkan persembahan yang saat ini kami haturkan kepadamu. Engkau berkati dan sucikan, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi sarana pelayanan di GKJW Jember. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui persembahan kami ini. Ajar kami untuk kami mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiri. Undurlah dengan percaya, undurlah dengan penyerahan dirimu kepada Tuhan dan sepenuhnya, dan sambutlah pelangi, karena esok pelangi pasti akan datang. Mari kita bersama-sama mengakhiri peribadahan kita pada saat ini dengan kita memuji Tuhan. Melalui Kidung Jemaat nomor 402, kita pujikan pada bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ku perlukan juru selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari undurlah keremomu masing-masing, percaya akan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, senantiasa akan menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dan juga anak-anakku, diberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepadamu puji-pujian. Kidung Jemaat 474 mengakhiri peribadahan kita pada saat ini. Baik, peribadahan sudah selesai.
Monggo panjenengan menjalankan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Mari dengan tetap ada kesehatian seperti jemaat mula-mula, dengan tetap menghayati bahwa percayalah pelangi pasti akan Tuhan nyatakan, dan selamat beraktivitas. Matur nuwun.